Dari Bintaro saya memulai solo touring mengelilingi Pulau Jawa, melintasi Pantura hingga JJLS Pansela. Menuju ujung timur Pulau Jawa, kembali lagi ke ujung barat. Seri kali ini saya beri judul Jawa 360. Saat ini saya ada di Semarang dan akan lanjut ke Surabaya melalui jalur Pantura, pantai utara Jawa. Kira-kira kayak gini om penginapannya nih, Urban View. Jadi parkirannya di luar begini adanya, tapi insya Allah aman sih. Bawah sana tuh kata Google. Gunung apa di sebelah sana tuh, sebelah kanan tuh. Oh, keren. Jadi langkah pertama adalah kita nyari pom bensin nih. Karena tinggal 2 bar biar tenang. Lupa saya mau ke pom bensin tuh, kiri pom bensin. Nggak fokus, lagi ngeliatin map. Oh ya sudahlah, kita gas saja. Overall untuk apa namanya, kalau saya boleh review, nah saya buka masker dulu biar suaranya agak jelas. Jadi kalau saya boleh review, itu red door-nya mantap sih. Bersih tempatnya, airnya juga enak. Airnya tuh bukan air payau ya, bukan air asin gitu, enak, air seger. Dan ada air panasnya, kenceng pula. Wih, pokoknya baru lah. Klosetnya duduk juga oke, kelasnya. Wah, recommended sih om. Cuman ya minusnya parkirannya kayak gitu, tapi insya Allah aman sih. Di ini aja, di secure aja motornya, di double atau triple kalau saya malah semalam tuh. Oh, putar balik ke arah kanan, di depan ada putar balik. To the east, kita ke arah timur via Pantura. Jadi ke arah Surabaya tuh dari Semarang tuh ada 2 jalur lah ya. Satu yang lewat tengah tuh lewat mana, Purwodadi kalau nggak salah ya. Satu lagi lewat atas lewat Kudus. Jadi saya pointingnya ke arah atas aja, ke arah Pantura, karena emang biar full Pantura.
full to full Pantura lah full sampai Surabaya. Nanti lanjut lagi insya Allah sampai ke Banyuwangi, Baluran, Situbondo. Resi aja. Universitas Islam Sultan Agung. Tuh. Ini kita mengarah ke timur, matahari itu di atas tuh. Pas banget di depan mata, ini slow banget. Nah, saya turunin visor nih. Apa namanya? Visor yang hitam. Silo. Gede-gede banget truknya. Berapa apa loh. Selamat datang di kota apa ini? Di kota Wali, Demak. Weh, kita sudah masuk Demak, Om. Daerah Semarang Demak. Deket deh dari situ, Citarum. Ini nih yang di ini kali, yang diberitain suka banjir nih. Itu Om, kanan kirinya tuh rata sama jalanan tuh. Ya, 80.000 aja. Ya. Mbak, itu ya kalau di berita Kaligawe banjir tuh sepanjang jalan ini tuh ya? Oh. Suka dengar berita doang. Oh, pasang air. Oh, gitu. Nah, jadi nggak harus hujan gede ya. Oke. Oke, kita lanjut. Kita ngisi 80.000 tadi. Udah full lagi tuh 6,5 liter. Tapi sebenarnya masih banyak ya sisanya ya. Kan maksimum 13,8. Nah, tadi kata mbaknya tuh ini Pak, jadi kalau apa pas pasang deh suka banjir loh. Kita giliran pagi surut nggak banjir katanya gitu, jadi nggak harus nunggu hujan gede katanya. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya motor lewat kiri deh Om. Tadi ada pelangnya tuh motor coret deh. Tapi ini pada lewat sini motor nih warlock. Apa-apa lah ya. Om, alun-alun Demak Om. Kiri masih Tagung. Boleh kali ya foto-foto bentar. Kita udah nyampe Demak. Mungkin pas di Kudus kita mampir kali ya ke Masjid Menara Kudus. Lurus Surabaya, kanan Purwodadi. Kita ke arah Surabaya. Ke arah Surabaya. Iya, cuman via Kudus gitu, karena ke Surabaya via Purwodadi juga bisa, jalur tengah jatuhnya. Kalau saya pengennya full Pantura. Jalan Raya Demak Kudus, Pantura. Sama seperti segmen Pantura lainnya, truk-truk gede.
ngomong nih untuk para owner Interceptor nih, kalau mau nyaman motor aja pakai jalan jauh om, pasang ini om, ini foot pack tuh kayak gitu tuh. Jadi kaki tuh kita bisa nangkring begini tuh, bisa juga diselonjorin begini tuh. Jadi kalau pegel tinggal begini aja om, nyantai gitu. Karena posisinya kan kita kalau yang Interceptor standar tuh agak tegak ya, jadi kadang kalau pada jalan jauh tuh agak pegel. Jadi gitu om. Tapi hati-hati kalau lagi kondisi rapat begini, posisi kaki harus di rem sama kopling, pedal persneling. Ngeri. Masih di Jalan Raya Demak Kudus, lurus kanan kiri pohon apa ya, pohon apa ya, besi, pohon apa nih, cakep om. Walaupun banyak truk-truk ya, tapi mengalir gitu, udaranya juga masih pagi jadi masih enak ya. Bener deh buat cruising, asik banget ya. Heran di Kudus kok pada tutup ya, Indomaret, Alfamart ya. Oh ini antara Kudus di kanan tuh, parkirannya di sini. Simpang Kudus, oke. Bukan alun-alun Kudus ya, Simpang Kudus. Kudus kota kretek, kota kretek, toko kretek. Kayaknya udah cukup nih muter-muter di kota Kudus. Stop and go bikin mesinnya agak panas. Jadi langsung deh ke arah Tuban kita. Aduh, truk mogok, ampun deh. Jadi truk gandeng mogok, ditarik, wih, ngeri banget itu. Iya sekarang jam berapa? Jam 9.05, masih pada tutup Alfamart, Indomaret. Nih, ini depan udah buka belum nih? Oh masih pada tutup. Siang amat bukanya ya. Di Alfamart udah ada yang buka. Kita ngeres di Alfamart, pom bensin di mana namanya nih, masih daerah Kudus sih, jadi Kudus arah Pati ya, lingkar luar. Untuk udah buka Alfamart di sini. Sambil ngeres, sambil ngadepin mesin om. Bentar lagi kita lanjut. Setelah review es americano di Beans Alfamart, lumayan segar. Ini nama jalannya Lingkar Pati. Oke, kayak gini nih. Di jalur ini nih yang rawan nih. Siap-siap aja kalau ada yang ngeblong-blong kanan gitu ya, kita ambil kiri. Jangan melawan, jangan sok-sokan seperti konyol namanya, biarin aja lah, kita ngalah aja, ambil kiri gitu om. Kita kayak gitu tuh.
aja, kita cari selamat. Karena emang udah behave-nya kayak gitu di sini. Kita mau masuk ke mana nih? Kabupaten Pati ya. Mana tuh? Baca. Oh iya. Selamat datang di Kabupaten Pati. Truk-truk semua sih jalur. Tergandeng. Huri. Ini baru jam 9.30 nih. Tapi panas, Om. Ini kok suruh belok kanan ya? Jalur alternatif kali. Tapi susah, gimana caranya? Untuk kali ini kita ngambil lingkarnya ya Om, kita kanan lingkar Pati. Kalau lurus itu ke arah kotanya tuh. Nah ini Pati nih, ikan patin ya. Oke. Gas. Purwodadi Solo kanan, kota kiri. Kita lurus Om ke arah Rembang ya berarti ya, sebelum Surabaya. Isinya truk-truk semua ya ampun. Ngeri. Kayu gelondongan. Ngeri banget. Kayu gede-gede banget. Selamat jalan Kabupaten Pati. Oke. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Kabupaten Pati. Yep. Goodbye Pati. Selanjutnya apa? Pati itu masih Jawa Tengah ya. Berarti saya belum meninggalkan Jawa Tengah nih. Belum masuk Jawa Timur. Ini apa? Selamat jalan Pati lagi. Weh. Nah ya Pati ya. Gapura selamat jalannya ada 2. Luar biasa. Jam berapa sekarang? Jam 10.15. Sebenarnya sih baru sejam tuh semenjak saya ngeres di tadi Om di mana? Di Alfamart Kudus. Tapi kayak berasa lelah ya. Mungkin karena emang panas. Jalur Pantura ya, sebanyak-banyak truk gitu kan. Jadi lebih apa ya, lebih capek, lebih hektik ya, lebih fatik ya. Pengennya tuh ngeres lagi, pengen ngopi lagi tapi sayang ya, tadi pikir-pikir pengennya gas terus. Ntar ya sambil cari tempat enak yang buat melipir. Surabaya lurus, kota lurus. Rembang bangkit. Sampai juga di kota Rembang. Sampai juga di kota Rembang. Agak-agak lelah. Kudus, Pati, Rembang.
Wisata bahari Pantai Karangjahe. Pengen tahu saya. Pegel kaki. Dari tadi saya sepanjang jalur Pantura Pati Rembang tuh banyak koperasi Merah Desa baru pada dibangun. Cakep-cakep gedungnya. Luar biasa. Tapi masih pada kosong, baru pada jadi ya. Sepeda motor 5.000. Ini Mbak. Iya. Terima kasih Mbak. Parkir ke kanan, tapi saya nggak mau parkir, saya pengen muter-muter. Muter-muter dulu Pak. Ramai juga. Saya pengen mojok dari tempat pencil. Nah, di sini nih enak nih, mojok di sini. Hihi. Dah, sambil istirahat, sambil ngademin mesin. Oke. Ada nyewaan trail juga tuh, trail kecil VR. Oke, kita ngerasain dulu Om di bawah pohon sambil ngecek-ngecek. Jam 11 siang Om, panas-panas segini. Tuh. Pada berani-berani ya main apa? Main di pantai ya, gile ya, Masya Allah. Panas banget. Oke Om, istirahatnya udah cukup, cek-ceknya udah. Sekarang waktunya lanjut ke arah Surabaya via Tuban nih kalau nggak salah ya. Makin siang makin panas, tapi makin berdatangan orang-orang ya, luar biasa emang. Pantai pas trik-triknya. Hihihi. Ramai banget dong. Kita akan kembali ke Jalan Raya Pantura. Let's go. Tuban lurus, panjang banget lampu merah ya.
Surabaya, Tuban, Semarang. Ini bis-bis yang jagoan jalurnya Semarang Surabaya nih. Ini dia. Ini yang paling minggir laut nih Om, paling pinggir Pantura nih jalanan nih, jalan rayanya nih. Tuh, biru. Pengen motor di sini, pinggir laut gini. Dijadiin angkot tuh. VR Karya roda 3. Sarang, Rembang. Wih, tuh. Angkotnya pakai VR. Wih, kita sampai di Jawa Timur nih Om, perbatasan nih. Ada gubernur beda. Bangnya bukan Bang Jateng lagi, ada Bang Jatim. Jawa Timur, here I am, here I come. Enak makan siang nih, nyari resto yang ada laut, ikan bakar kali ya. Coba, ini apa ini? Pom bensin. Pom bensin ada laut, cakep. Semen Gresik kokoh tak tertanding. Wih, gede banget ya. Yang agak beda ini aja nih, landscape kanan kirinya nih pohon jati nih, pohon jati kan ya. Pohon jati ya. Om, kota Tuban, pinggirnya laut Jawa, laut utara Jawa, tapi ya gitu tuh, coklat keruh. Pasir ya, lumpur lah ya. Keren gak sih? Kontainer masuk kota. Apa deh, habis sudah kedip-kedip Om. Sebelah kiri takutnya jauh. Pertama? Ya, 80.000. 80. Ya. Pak ya? Ya. Belok kanan. Berarti sekarang juga belok kanan, takutnya belok kiri. Ini
daerah mana ya lewatin hutan gini? Kalau nama jalan sih Jalan Keragan, Rembang, Surabaya. Nggak tahu nih, kalau malam seru juga nih. Kita belok kiri ke arah Babat, Lamongan. Kayaknya ini nih jalan utamanya nih. Iya tuh. Jalan raya ini Om, Tuban Babat. Kadang ngegas enak, kadang kalau mau berhenti mau mikir sayang, tapi kadang perut lapar loh. Harusnya tetap makan, jangan maksa ya. Oke, kita pesan soto ayam aja Om di Pasar Babat. Jam 3 kurang 5 saya ada di Pasar Babat. Makan siang Om. Lapar banget, dan sayangnya di Jalan Babat Lamongan tuh jalannya gelombang, tambelannya tuh berasa beda. Kalau yang ke arah sana tuh halus, enak. Jadi hati-hati aja. Karena tadi sempat pada saat saya sapu tangan tuh kena jalan bergelombang. Udah goyang, hati-hati. Tetap fokus, jangan sampai ngantuk di sini. Benar. Oke, kita makan dulu. Saya pesan soto ayam warung Mbak Asik. Sayangnya mendung lagi tuh di atas tuh, takutnya keburu hujan aja lagi. Jalur kereta nggak tuh? Jadi dia sejajar marel kereta. Nah kayak gini nih Om, jadi tambelannya ke arah gelombang yang ngeri banget. Tuh. Duh. Bisa dibilang ini sepanjang Pantura jalan ruas ini paling jelek nih so far nih. Dari Babat ke Lamongan. Nggak lobang tapi tambelannya bergelombang. Ampun. By the way tadi waktu makan soto Lamongan, wah si bapaknya cerita tuh. Jadi ya dia pernah merantau tahun 93 di Penokopi, Jakarta Timur, dagang, terus di Pati juga. Nanya-nanya dari mana mau kemana, dia bilang pengen banget tuh kayak saya gitu, pengen banget touring. Wah ngeliatin aja motornya nih, ngeliatin motornya ya dari tadi. Wah dia cerita, tanya mau akhirnya dia bilang kapan-kapan main lagi Om gitu sini gitu. Insya Allah saya bilang asik emang. Juga sempat nanya sih bapaknya kenapa sendirian, biasanya kan kalau motoran ini berempat atau minimal berdua gitu, kok sendiri katanya. Nah itu saya suka bingung jawabnya tuh kalau ada yang nanya kenapa sendiri gitu. Kalau misalnya sama istri berdua ya nggak akan ada yang nanya kan, cuman kenapa sendirinya ini nih bingung saya, kenapa motor anak sendiri gitu. Aduh, kenapa ya, karena saya lebih senang solo riding gitu. Kemana dong ya gitu deh. Jarak masih 56 kilo itu pointing ke Surabaya sih, kemungkinan di masuk wilayah Surabaya. Tapi kalau lokasi rumah teman saya belum tahu, belum nge-share lokasinya nih ya. Yang penting masuk Surabaya dulu aja deh, sambil ya lihat-lihat ntar. Kita udah masuk Lamongan. Nggak berani kenceng saya jalan kayak gini nih. Habis makan tuh
recharge lagi gitu. Tadi tuh begitu selesai, wah kayaknya kok powerful lagi, keisi lagi baterai saya, seger lagi tuh. Apalagi sambil makan sambil ngobrol, wah asik. Ini namanya Lingkar Utara Lamongan, seksi 2. Santai aja om. Yeah. Jam berapa sekarang? Jam 4:05. Lamongan Gresik. Ini dilewatin alternatif kan om, di mana tadi namanya, daerah Banjarsari ke Danyang, Jalan Banjarsari ke Danyang. Nggak tahu di mana ini, di Gresik atau belum masuk Surabaya, nggak tahu, kayaknya sih masih di luar, masih di daerah Gresik kayaknya. Ada perumahan di tengah sawah, terus di asik juga pemandangan kodok. Banyak juga ya perumahannya di sawah ya. Tuh, itu sawah itu jadi rumah. Keren-keren sih model bangunan minimalis. Ini juga nih. Gresik, masih di Gresik. Tadi balik lagi ke pertanyaannya si bapak penjual soto Lamongan di Pasar Babat. Kenapa jalan sendiri om? Nah, saya bingung jawabnya kalau ada yang nanya gitu. Pokoknya bingung bener. Akhirnya ya sudah, enakan sendiri gitu saya bilang. Sendiri mungkin ini kali nggak enak itu, ini nggak punya teman ngobrol kali gitu ya. Beda sama istri misalnya, kalau boncengan apalagi pakai intercom bisa ngobrol. Atau kalau berdua beda motor pasang intercom enak juga. Atau kalau nggak pakai intercom yang ngobrolnya pas berhenti gitu. Jadi mungkin begitu kali enak. Kalau sendiri begini apa enak om, ya gimana ya, pokoknya yang saya alami ya kalau solo touring jauh tuh ya antara blessing sama cursing lah om. Ada nikmatnya, ada kutukannya gitu. Kutukannya gitu, salah satunya sendiri sepi. Maksudnya sepi itu contoh habis sisa lah jam-jam 7 jam 8 malam tuh. Nah sendiri mau ngapain gitu. Kalau ada temen, kalau ada istri kan bisa ya enak lah dia waktu-waktu kayak gitu tuh, sambil santai nunggu tidur. Jam-jam kayak gitu nggak ada temen, lah berasa tuh cursingnya. Tapi kalau blessingnya banyak, enaknya banyak ya, banyak lah. Kalau solo riding tuh kita mau berhenti kapan aja, mau kemana aja, mau ya jalannya pace sesuai kita, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang inilah itulah. ya gitu. Jadi ada cursing, ada blessing, ada plus minusnya. Kampung Prambanan, bukan Prambanan, itu Prambanan. Emang kalau riding sendiri nggak ngantuk om nih kayak sekarang ya alhamdulillah sih. Kalau ngantuk, bener-bener ngantuk karena kurang tidur, saya nggak pernah. Karena emang saya tuh kalau touring jauh, multi day atau keluar kota tuh emang malamnya pasti saya tidur sih om. Jadi saya nggak pernah riding sampai malam. Udah saya setin paling malam jam 9 udah masuk penginapan tuh. Saya nggak pernah jalan malam om. Jadi malam itu waktu istirahat, tidur, rest, recovery. Nah, besok paginya fresh lagi, segar lagi. Tapi pada saat riding tadi gimana? Apa nggak ngantuk om? Ya pasti suka ada itu rasa ngantuk. Nah biasanya tuh kalau ngantuk gitu ya udah, artinya itu kan tanda alarm alami ya. Tubuh kita tuh ngasih sinyal tuh, woi. Ya udah berhenti, minum air putih, ngeres sama gerakin badan dikit gitu, scratching gitu om. Termasuk ini nih, kalau saya tuh
kalau naik motor maskeran kayaknya berasa gampang ini, jadi gampang ngantuk tuh. Kayaknya mungkin suplai oksigennya berkurang ya. Biasanya selpas. Jadi buff itu saya pakai, tapi paling buat leher sama mulut. Sama mulut lah, tapi kalau hidung nggak saya tutup sih, soalnya berasa kurang oksigen gitu. Gitu Om. Jadi kalau sampai ngantuk pengen tidur tuh nggak pernah sih ya, karena ya malamnya tidur sih. Tapi buat tidur enak juga ada syaratnya saya. Tempat penginapannya terutama tuh. Tempat penginapannya kalau kita nginep di tempat yang misalnya di kemarin Semarang gitu ya. Semarang kan pinggir pantai kan kota panas ya. Kita kalau penginapannya tuh AC-nya nggak ada tuh, nggak ada AC malah, atau ada AC tapi angin doang. Biasanya penginapan murah, wah nggak enak. Jadi tidur itu berasa capek bangunnya karena gerah keringetan gitu. Mending kalau dikasih kipas, mending kipas ya mah daripada dikasih AC tapi AC cuma angin doang gitu. Nah yang semalam tuh enak tuh, yang Red Door rumah Citarum, rumah tamu Citarum ini dingin AC-nya Om. Jadi AC didinginin, tidur pakai selimut. Gelap. Salah satunya itu. Dan jangan sampai spooky tempatnya. Kalau spooky tidur kayak ayam gitu, bentar bangun. Pegel tangan ini nih, jempol sama kelingking nih. Kalau kiri kok nggak pegel ya, koplingnya malah ya, yang rem yang pegel ya. Surabaya. Oh, udah masuk Surabaya nih Om. Hihi. Asik. Rusun lagi tuh. Daerah pergudangan. Evergreen, Gold Star Line. Belok kanan. Plat kendaraannya udah L semua nih Om. Ya nggak semua sih, mayoritas L nih, udah plat Warlock. Jalan Diponegoro, Surabaya. Kita mulai nge-blending lah sama lalu lintas Warlock Surabaya. Padat kayak di Jakarta juga. Padahal hari Minggu loh nih, Minggu sore. Gimana hari kerja ya? Banyak banget lampu merahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Gimana bro, kabar?
Alhamdulillah. Teman gue aja. Iya. Jadi jarak puternya dikit ya. Iya. Bisa. Mana? Bukan dia nikah sama suaminya ya. Oh. Ini polisi nggak apa tuh tahu dadak suaminya nikah di. Sekarang jam 7.15 Om. Nih, alhamdulillah saya udah seger sih, udah mandi, udah bersih, sikat gigi lah, segala macam lah. Alhamdulillah nginep di kos-kosan temen, dapat satu kamar lagi kosong nih, kebetulan baru hari kemarin, 2 hari yang lalu katanya yang ngisi kos keluar gitu karena menikah atau apa gitu, yang rezeki saya berarti dapat satu ruangan buat nginep. Nah, jadi malam ini saya rencana mau nginep di sini dulu di rumah temen. Habis bersih-bersih, rencana kita mau makan di luar sama ngopi lagi dekat rumah aja di Jalan Manyar Om. Nah, saya nggak tahu nih besok kan udah hari kerja, hari Senin ya. Saya masih ada saudara satu di daerah Kebraun, Surabaya. Pengen kesana juga sih, karena udah jauh-jauh. Kita kalau nggak silaturahmi sayang, apalagi dia saudara deket juga. Saudara sepupu berarti ya, adiknya bude saya almarhumah. Oke, jadi kita siap-siap Om, saya mau cari makan sama ngopi dulu. Setelah selesai mandi dan rapi dan beres-beres, kami lanjut makan malam di Bebek Carok Tristan Om. Itu nggak jauh dari rumah teman saya, ya sekitar 5 menit jalan. Yes, kita makan bebek nih Om. Setelah makan, kami lanjut ngopi di Points Indomart di daerah Manyar juga. Well, ini habiskan malam dengan ngobrol masa lalu, masa kini, dan plan kami ke depan Om. Sampai akhirnya kami balik lagi ke rumah teman saya, karena saya juga harus istirahat capek banget. Selamat pagi. Hari kedua di Surabaya, hari ketiga sejak solo touring dari Tangsel ya Om. Saya masih di Surabaya sih, di rumah teman. Nah, sholat udah, kayaknya hari ketiga ini kayaknya saya akan nginep semalam lagi di Surabaya, karena saya ada rencana buat mampir ke keluarga sih. Kemarin saya udah infokan keluarga sepupu, sebenarnya udah lama. Plannya adalah selain silaturahmi, recovery, juga kayak mau cuci baju. Untuk motor saya belum tahu nih, mau nyuci di sini atau mau nyuci keluar ke mana, ke cuci steam. Ya Om, jadi kalau saya tuh kalau lagi touring, baju daleman itu pakai ini Om. Kalau ini legging bahan dry fit. Jadi dia tuh nyucinya gampang, cukup pakai rinso, direndam airnya juga dikit, cepet kering tuh. Jadi kemarin malam saya nyuci, saya jemur, sekarang pagi ini udah kering, karena di luar juga tadi ada outdoor AC sih ya, jadi kering dan jadinya ya gampang gitu. Dan dry fitnya juga milihnya tuh yang ini, yang yang ada antibakterialnya Om. Kalau saya sih pakai merek Kalenji, beli di Decathlon, murah, 99 ribuan waktu itu. Itu beda sama Katun. Kalau Katun ini kayak yang saya pakai sekarang nih, itu enak dipakai, adem gitu ya, tapi begitu basah, keringetan atau mau dicuci lama keringnya. Jadi kalau pas riding saya pakai ini. Tapi ini saya bawa, misalnya kalau lagi kayak siang nih di rumah temen, itu saya pakai mungkin lebih nyaman. Tapi kalau lagi riding, pakainya dry fit. Selama di Surabaya nih bener-bener nih makan utamanya tuh selalu bebek Om. Makan siangnya kami lanjut di Bebek Haji Slamet. Kemudian makan malamnya juga nasi bebek, yaitu bebek sambal gami khas Bontang. Setelah itu dilanjut dengan city tour nih Om. Saya diajak keliling Surabaya, boncengan motor Honda Beat mengelilingi wilayah-wilayah yang
populer di Surabaya, termasuk Braga kalau di Plaza Bandung dan gitu ya? sekitarnya. Well, sepertinya ini malam terbaik yang pernah saya rasakan selama ke Surabaya nih.